Aku berdiri di tepi ruangan mengamati mereka. Dia dekat dengannya dan energi di antara mereka sangat terasa. Dia melirikku, keraguan terpancar di matanya, tetapi dia membuatnya tetap tenang. Tatapannya tak pernah goyah, membimbingnya dengan keyakinan yang tenang. Aku merasakan dorongan untuk melangkah maju, untuk menjadi bagian dari apa yang sedang terjadi, untuk tidak lagi hanya menjadi pengamat. Ini adalah bakatnya. Tapi sekarang aku menyadari aku siap untuk menjadi lebih dari sekadar pengamat. Sebelum kita mulai, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Itu sangat membantu pertumbuhan saluran ini. Terima kasih telah berada di sini. Mari kita mulai. Sudah berapa lama Anda melakukan ini? Dia tidak bergeming. 6 tahun, mungkin 7. Aku mengamatinya dengan saksama, mencoba membaca sesuatu di balik ketenangannya. Dia duduk dengan kaki bersilang, tangan diletakkan dengan santai di pangkuannya, percaya diri, nyaman, tanpa gugup, tanpa sandiwara, hanya kendali yang tenang. Dan Anda tidak keberatan diperhatikan? Tatapannya tetap tenang. Sama sekali tidak. Aku suka ketika seseorang memperhatikan. Aku membiarkan jawaban itu tertahan di antara kami cukup lama untuk merasakan kehangatan di baliknya. Pernahkah kamu bekerja dengan pasangan? Sering. Tapi itu selalu tergantung pada siapa yang sebenarnya memegang kendali. Aku mengangkat alis. Dan menurutmu siapa itu? Kamu. Dia tidak ragu-ragu. Pasti kamu. Itu membuatku tersenyum. Tidak lebar, hanya cukup. Aku sedikit bergeser di tempat dudukku. Kakiku tidak lagi bersilang. Ujung gaunku sedikit terangkat. Disengaja atau tidak, aku tidak yakin lagi. Dia menyadarinya. Tidak berkomentar, hanya menunggu. Dan jika aku hanya ingin menonton, tanyaku, maka aku akan memastikan kamu tidak melewatkan apapun. Itu lebih menyakitkan dari yang kuduga. Aku menarik napas dan berdiri, dengan langkah yang halus dan hati-hati. Tumit sepatuku menyentuh lantai kayu dengan lembut saat aku berjalan ke tasku. Aku mengeluarkan amplop, berisi apa yang telah kita diskusikan, dan berbalik menghadapnya. Aku mengulurkannya. Dia mengambilnya dengan satu tangan, menatap mataku tanpa berkata apa-apa. Aku akan mengirimimu pesan saat kamu tiba, kataku. Dia mengangguk, menantikannya. Dia pergi beberapa saat kemudian. Tak terburu-buru, tak ada ucapan selamat tinggal, hanya sekilas pandang ke bahunya yang lebih lama dari yang seharusnya. Malam itu, aku berada di tempat tidur bersama suamiku. Tubuhnya bergerak di dekatku, mantap, akrab, selaras. Tangannya menemukan pinggulku, menstabilkanku sementara kakiku melingkari tubuhnya lebih erat, memeluknya erat. Aku membimbingnya dengan setiap napas, setiap gerakan lambat tubuhku di bawahnya. Punggungku terangkat secara naluriah, mengejar dorongan yang telah ia upayakan dengan keras. Bibirnya menyentuh tenggorokanku. Aku mengerang pelan, satu tangan terbenam di rambutnya, tangan lainnya menempel di dadanya, merasakan kekuatan di balik setiap gerakan. Dia berusaha, memberikan segalanya, dan aku memberikan sebanyak itu pula. Aku tersentak ketika ketegangan itu pecah, tegang, luar biasa, tiba-tiba. Dia mengikutinya dengan erangan lembut, tenggelam ke dalam spray di sampingku. Kehangatan masih terpancar di antara kami. Kami berbaring diam, paru-paruku mengatur napas, udara terasa tebal dan sunyi. Wow, katanya akhirnya. Ya, gumamku. Luar biasa. Dia menoleh, masih terengah-engah. Apakah itu hadiah ulang tahunku yang lebih awal? Aku mencium bahunya. No more. Aku sudah mengatur sesuatu yang lebih istimewa untuk besok. Malam berikutnya tiba dalam sekejap. Cahaya keemasan membentang di lantai kayu, hangat dan redup. Dia sudah ada di sana, duduk di tepi sofa, pergelangan kakinya disilangkan, setenang biasanya. Kehadirannya memenuhi ruangan tanpa perlu berusaha. Dia melirik ke arah pintu depan. Di mana dia? Masih bekerja, kataku. Seharusnya pulang sebentar lagi. Dia sedikit memiringkan kepalanya. Apakah kau sudah memberitahunya? Aku menggelengkan kepala. Belum. Dia sudah menebak-nebak sepanjang hari. Itu membuat senyum tipis muncul di wajahnya, terukur, penuh pengertian. Dia bersandar, lengannya terentang longgar di atas bantal seolah-olah dia sudah melakukannya 100 kali. Kau benar-benar berpikir dia akan menerimanya?
Kurasa tidak, kataku. Aku tahu. Ruang di antara kami menjadi sunyi senyap, bukan gugup, hanya menunggu. Dia tidak bertanya lebih banyak. Hanya memperhatikan cahaya merambat perlahan di lantai, lalu suara kunci. Pintu terbuka. Dia melangkah masuk. Tas tersampir di bahunya. Dasi dilonggarkan. Jaket dilepas. Matanya langsung tertuju padanya. Dia berhenti. Hening. Tatapannya beralih ke saya, lalu kembali ke dia. Apakah ini? Saya mengangguk. Dia kejutanmu. Dia berkedip. Kau serius? Benar-benar serius. Wanita itu berdiri dengan tenang dan percaya diri. Dia menyeberangi ruangan dan berhenti di depannya, gerakannya tenang, tetapi fokus. Dia menatapku lagi. Aku mengangguk sekali lagi. Tidak apa-apa, kataku. Dia di sini untukmu. Tangannya terangkat, menyentuh pipinya dengan percaya diri yang tenang. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, dia mencondongkan tubuh dan menciumnya. Ciuman itu lambat, sederhana, dan disengaja. Ketika mereka berpisah, dia berdiri membeku, masih mencerna, masih menghirup aromanya. Aku melangkah maju dan dengan lembut mengambil tangannya. Saat aku menuntun mereka berdua menuju kamar tidur, aku mencondongkan tubuh dan berbisik. Ini hadiahmu, jeda. Nikmatilah. Kamar tidur terasa lebih hangat dari biasanya. Aku duduk di sofa di seberang tempat tidur, posturku tenang, kaki terlipat rapi. Setiap indraku tertuju pada apa yang akan terjadi. Aku tidak banyak bicara sejak kami masuk, hanya cukup untuk membimbing mereka masuk, untuk mengingatkannya bahwa ini masih momennya, dan juga momenku, dengan cara yang berbeda. Ia berdiri sangat dekat dengannya sekarang, hampir tak tersisa 1 inci ruang. Tangannya bergerak ke bagian depan celananya, tenang dan percaya diri, setiap gerakannya pasti. Tidak ada kegugupan, tidak ada keraguan, hanya kendali yang mantap. Matanya sejenak menatap matanya, bukan bertanya, hanya menenangkannya. Ia menatapku. Keheningan menyelimuti. Tidak ada kata-kata, tetapi aku melihat pertanyaan diam dalam ekspresinya, pengecekan terakhirnya untuk mendapatkan kepastian. Aku mengangguk sekali, terukur, yakin. Itu saja yang dia butuhkan. Ia membimbingnya untuk duduk di tepi tempat tidur, lalu menurunkan dirinya dengan mudah dan terampil. Telapak tangannya meluncur di sepanjang pahanya saat ia mencondongkan tubuh. Ia menghela napas gemetar, mencengkeram selimut saat kepalanya mendongak ke belakang dan matanya terpejam. Keraguan apapun yang ia rasakan lenyap. Gerakannya disengaja, tak goyah. Ia menyesuaikan diri dengannya, menanggapi setiap perubahan napasnya, setiap isyarat halus. Sebuah ritme mulai terbentuk, mantap dan terfokus, menahannya di tempatnya. Aku memperhatikan, napasku sendiri tertahan. Aku bergeser, menyesuaikan posisiku. Tekanan lembut mulai tumbuh di dalam diriku, bertahap, namun terus-menerus. Tanganku bertumpu di paha di bawah kain gaunku. Aku tidak menggerakkannya. Aku membiarkannya saja di sana, menstabilkan diriku melawan ketegangan yang meningkat. Setelah beberapa saat, dia bangkit. Tangannya meluncur ke atas di sepanjang tubuhnya saat dia berdiri, lalu bergerak ke kancing kemejanya. Dia membuka setiap kancing perlahan dengan mudah, seolah-olah sudah terbiasa dengan setiap langkahnya. Sepotong demi sepotong pakaiannya terlepas hingga dadanya naik dan turun bebas di bawah cahaya hangat ruangan. Kemudian giliran dia. Dia melepaskan pakaiannya dengan efisiensi yang anggun. Tidak ada yang mencolok, hanya perintah yang tenang dalam setiap gerakannya. Setiap lapisan terlepas dengan mulus hingga tidak ada yang tersisa di antara mereka. Dia dengan lembut mendorongnya kembali ke tempat tidur dan menaiki tubuhnya dengan yakin. Dia tidak melawan. Dia menyesuaikan posisinya, menyesuaikan diri dengan irama naik turun napasnya. Setiap perubahan dilakukan dengan sengaja, dirancang untuk terhubung, bukan mendominasi. Dia tetap fokus, perhatiannya sepenuhnya tertuju padanya. Tangannya bertumpu di pinggangnya, kepalanya bersandar ke belakang. Napasnya semakin dalam, tubuhnya tenggelam bersama tubuh wanita itu. Detik demi detik, sebuah suara keluar dari mulutku, lembut, tanpa disengaja. Tanganku kini berada tepat di bawah gaunku, tak bergerak, tetapi hadir. Aku tidak terlepas. Aku merasakan semuanya. Gejolak di dalam diriku, panas di bawah kulitku,
Kebutuhan yang muncul setiap kali aku melirik dan bereaksi. Menonton saja tidak cukup lagi. Tarikan itu semakin kuat. Aku merapatkan lututku, napasku memendek. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menyandarkan diri ke dadanya. Sebuah suara dalam keluar darinya, rendah dan penuh. Itu dia. Aku bangkit dari sofa, perlahan dan penuh tujuan. Kakiku sedikit goyah, bukan karena gugup, tetapi karena lamanya aku menahan diri di tempat. Aku melangkah, lalu melangkah lagi. Mataku tetap tertuju pada mereka saat aku menyeberangi ruang di antara kami. Aku tidak hanya menonton lagi. Aku berhenti di tepi tempat tidur, denyut nadiku stabil, mataku tertuju pada mereka berdua. Dia mendongak dari tempat dia duduk di atasnya, tenang, anggun, tetapi sesuatu dalam dirinya melunak saat mata kami bertemu. Tanpa sepatah kata pun, dia melepaskan diri darinya dan berdiri, memberi saya ruang yang dia tahu saya butuhkan. Saya melangkah maju. Dia menyambut saya di tengah jalan, tangannya menyentuh lengan saya, lalu meluncur lembut ke sisi tubuh saya. Saya mencondongkan tubuh dan menciumnya, tanpa ragu, tanpa hati-hati. Itu hangat dan pasti, sebuah koneksi yang sudah dipahami. Dia membalasnya sepenuhnya, tubuhnya menekan lembut ke tubuh saya. Kemudian bersama-sama, kami berbalik menghadapnya. Dia masih duduk di tepi tempat tidur, dadanya tampak naik turun, matanya lebar, mengikuti setiap gerakan, hampir tidak bernapas. Kami menurunkan diri di depannya. Saya mengambil satu sisi, dia mengambil sisi lainnya. Jari-jari kami bersentuhan sekali sebelum kami menemukan ritme. Bergantian, tenggelam secara alami, bergerak bersama tanpa kata-kata. Bibir saya menelusuri kulitnya dengan niat tenang, sementara bibirnya bergerak dengan pola terukur. Ketika saya berhenti, dia mencondongkan tubuh, dan ketika dia bergeser kembali, saya mengambil tempatnya lagi. Otot-ototnya menegang, kakinya menegang. Satu tangan mencengkeram selimut, tangan lainnya mengepal di sisinya. Seluruh tubuhnya terasa hidup di bawah perhatian kami, namun kami tetap bergerak serempak, luwes, terlatih, naluriah. Akhirnya, dia bangkit dan mengulurkan tangannya. Aku meraihnya, dan dia membantuku berdiri tegak. Dia mulai melepaskan pakaianku, satu persatu, setiap bagiannya terlepas dengan hati-hati. Tidak ada tergesa-gesa dalam gerakannya, hanya fokus yang tenang. Ketika aku berdiri dengan pakaianku yang terbuka sepenuhnya, dia mencondongkan tubuh dan menciumku lagi. Kali ini lebih lambat, lebih dalam, seolah dia mengatakan sesuatu yang tidak perlu diucapkan. Aku melangkah mundur ke arah tempat tidur, tatapannya mengikuti tatapanku. Ketika aku sampai di sana, aku berbaring, detak jantungku stabil tetapi berdebar kencang. Dia tetap di atasku, matanya menatapku. Tidak bisa hanya menonton saja, ya? Aku tersenyum, suaraku hampir berbisik. Aku hanya ingin melihat lebih jelas. Dia bergerak di antara kakiku dan menurunkan dirinya dengan anggun dan sengaja. Mulutnya menemukanku dengan lembut, setiap gerakannya mantap dan pasti. Kepalaku terbentur ke belakang saat ritmenya semakin dalam. Tidak terburu-buru, tidak malu, hanya disengaja. Aku meraih ujung spray. Aku memantapkan diriku dalam sensasi yang perlahan-lahan tumbuh di bawah kulitku. Lalu aku melihatnya. Dia naik ke tempat tidur di belakangnya, gerakannya terukur. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan perlahan mereka mulai bergerak bersama. Ritme mereka terbentuk dan aku bisa merasakannya. Awalnya halus, lalu lebih jelas. Setiap gerakan yang dia serap darinya tercermin dalam bagaimana dia bergerak di dekatku. Langkahnya menyesuaikan, fokusnya semakin tajam. Koneksi itu mengalir melaluinya. Napasnya yang hangat menyentuh kulitku. Tubuhnya selaras sempurna dengan tubuhnya. Dan hasilnya adalah gelombang yang mengalir langsung ke dalam diriku. Stabil, terus-menerus, tumbuh. Tekanan di dalam diriku meningkat. Tidak ada penumpukan, hanya momentum. Kakiku tertarik lebih dekat. Cengkeramanku pada spray mengencang. Dan ketika itu menguasaiku, itu datang dengan cepat, tajam, dan lengkap. Sebuah pelepasan yang tak bisa kutolak. Napasku keluar dengan cepat, tubuhku gemetar di bawahnya. Dia tetap bersamaku setiap detiknya. Baru setelah aku tenang, dia mengangkat kepalanya. Di belakangnya, napasnya menjadi tersengal-sengal. Gerakannya kehilangan ketepatannya.
Sekarang didorong oleh urgensi. Akhirnya ia mencondongkan tubuh ke depan, dahinya bersandar di dekat bahunya, seluruh tubuhnya menjadi tenang. Ia bergeser ke